Halo teman-teman, ketemu lagi. Masih kepingin sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Nah, kemarin kita sudah melihat bagian pertama ya, saat dalam rangka Hari Pers Nasional saya ngobrol dengan jurnalis senior Pak Tok Suwarto. Nah, kali ini kita juga masih mau kepingin ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan Pak Tok. Banyak kisah menarik selama perjalanan karir beliau sebagai jurnalis. Nah, coba nanti kita simak bersama, ada manfaat apa yang bisa kita petik dari seorang Tok Suwarto dalam melakukan karir perjalanannya sebagai jurnalis. Oke, ikuti, simak terus. Ya, teman-teman, kita sudah mendengarkan banyak hal tentang kisah-kisah Pak Tok dari awal. Nah, sekarang saya kepingin juga lagi masih nggak ada puas-puasnya ya, mumpung ketemu sama beliau ini guru saya soalnya, jadi saya kepingin banyak belajar juga. Mungkin juga teman-teman juga perlu juga mengetahui bagaimana sih kisah-kisah Pak Tok ya. Nah, saat ini seringkali Pak Tok, banyak anak-anak muda yang misalnya dalam peliputan itu nun sewu, belum begitu memperhatikan sikap atau cara, dalam bahasa Jawa, unggah-ungguh ya, masuk kantor hanya pakai kaos apa adanya, lecek gitu ya, dan tidak memperhatikan performa gitu ya Pak ya, attitude lah ya katakanlah. Kemudian barangkali bisa diceritakan juga dengan menghadapi semacam itu, kira-kira dari sisi pandangan Pak Tok itu bagaimana Pak? Nah, begini Mas Didit. Mas Didit menyatakan bahwa saya guru. Sama Mas Didit. Iya. Saya menganggap teman-teman semua sekarang ini, meskipun usia saya sudah 72 tahun, Iya. dan teman-teman yang di lapangan itu usianya masih ada yang 25 tahun, 30 tahun, dan sebagainya. Mereka itu juga guru-guru saya. Saya belajar dari mereka, Mas. Iya. Cuman persoalannya mungkin ada pergeseran tata nilai. Mohon dipahami bahwa namanya dunia jurnalistik, kewartawanan, dunia pers itu terikat oleh yang namanya kode etik. Kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik itu tidak ada sanksinya apa-apa. Jadi kalau misalkan saya nulis nama keliru, saya nulis misalkan ada peristiwa yang tidak yang fiktif, yang sekarang disebut hoax itu, itu nggak ada misalnya sanksinya, kamu dipecat apa, nggak ada. Tetapi sanksinya itu sanksi moral yang ada di dalam hati nurani. Kalau saya misalkan, ini salah satu contoh, pada waktu meliput orang bunuh diri, kayak saya mencari informasi ke keluarganya ngomong, sampai nggak punya etika, sampai yang nulis dapat duit, saya ini kehilangan keluarga. Ini hati nurani kita bagaimana? Itu contohnya. Nah, sekarang masalah etika itu juga termasuk dalam hal etika pada saat misalkan, salah satu contoh yang sederhana itu pada saat kita wawancara. Wawancara itu ada yang namanya jumpa pers. Jumpa pers itu dihadiri oleh banyak mata. Itu ada yang, kalau dalam era saya dulu, saya berguru dengan wartawan senior namanya Rosian Anwar. Dan Rosian Anwar ini orang yang sangat, etikanya sangat tinggi. Jadi, dan itu etika ini ditularkan kepada wartawan termasuk saya. Dia menyatakan dalam etika jurnalistik, one man one question. Ya, jadi kalau bertanya dalam jumpa pers, bertanya kepada narasumber, itu satu orang satu pertanyaan dulu. Semua satu pertanyaan. Kalau semua sudah tidak ada yang bertanya, kemudian narasumber masih mau memberi kesempatan, baru tambah pertanyaan. Bukannya memborong pertanyaan, satu pertanyaan, kemudian pertanyaannya anak beranak, tambah satu pertanyaan lagi anak beranak. Itu kalau zaman era saya itu melanggar etika wawancara. Nah, kalau sekarang memang situasinya mungkin karena kondisi dan situasi berubah. Sekarang mungkin
orang menganggap bahwa pertanyaan yang beruntun, anak beranak pinak itu menjadi hal yang biasa gitu. Dan dianggap hebat. Dan iya mungkin padahal sebetulnya kalau secara pribadi saya begini, lebih baik saya mengajukan satu pertanyaan pendek tetapi jawabannya beranak pinak dan panjang daripada saya mengajukan pertanyaan panjang jawabnya itu sangat pendek. Karena apa yang kita sampaikan itu sudah menjadi jawaban dari narasumber. Itu Mas. Jadi seni bertanyanya ya. Iya, bukan jumlah pertanyaannya tapi seni bertanyanya. Kecerdasan untuk mengajukan pertanyaan. Sehingga narasumber bisa terbuka lebar, gitu. Banyak bicara, banyak memberikan fakta dan data. Sedikit aja pertanyaan, tetapi yang mendasar sehingga mau tidak mau memaksa narasumber menjelaskan secara lengkap dan panjang lebar. Itu kerennya. Iya, sebagai seorang wartawan senior. Nah, mungkin barangkali satu pertanyaan lagi Pak Tom. Apa sih yang selama perjalanan karir jurnalistik yang terkesan dalam bidang peliputan Pak? Mungkin barangkali pernah tugas di berbagai daerah termasuk di Cilacap, di mana-mana ya. Mungkin barangkali berhubungan dengan pejabat atau teman-teman media pernah mengalami apa yang menarik menurut Pak Tom? Bisa disampaikan Pak? Begini Mas Didi, ya. Saya ini menjadi wartawan itu di Solo itu cuma beberapa tahun, kemudian saya dipindahkan ke Cilacap. Kotanya waktu itu kecil, terpencil, pojok, sepi, udah. Tapi biaya hidupnya itu melebihi Jakarta. Di daerah pesisir Pak ya? Ya, di pesisir dekat Nusa Kambangan. Kemudian setelah itu juga setelah dari sana ditarik ke Jakarta, kemudian di Purwokerto, Semarang, kemudian terakhir di Bandung. Ya memang banyak hal yang menarik bagi saya, bahwa sebetulnya yang namanya wartawan itu ternyata tidak melulu hanya mengerjakan tugas-tugas jurnalistik. Ini saya alami pada waktu saya pertama kali di Cilacap. Awal sekali menginjakkan kaki di Cilacap, di sana saya menghadapi realitas. Masih ingat tahun berapa Pak? Kira-kira sekitar tahun 80 sekian, 83 atau 84 saya lupa. Atau 85-an. Saya di sana 4 tahun. Pada waktu saya menginjakkan kaki pertama di sana, itu teman-teman wartawan di Cilacap jumlahnya ada sekitar 12 orang atau mungkin sampai 15 orang. Itu dalam keadaan memboikot bupatinya. Kenapa Pak? Karena ada hal mungkin yang tidak berkenan di bupati atau mungkin ada kekecewaan di kalangan teman-teman karena ada sesuatu saya nggak tahu. Penyebabnya saya nggak tahu, tapi pada waktu itu saya tanya sudah beberapa bulan diboikot, tidak diberitakan Cilacap. Padahal di Cilacap itu suatu daerah yang banyak sekali kejadian-kejadian bernilai berita nasional yang sangat menarik, tetapi memerlukan konfirmasi, dan konfirmasi itu adalah pemerintah. Nah, saya melihat hal semacam itu dan tidak bisa konfirmasi. Nah, ini tidak menguntungkan karena tidak bisa diberitakan, tidak bisa konfirmasi. Akan konfirmasi dengan siapa? Teman-teman wartawan sudah tidak punya akses. Akhirnya saya bilang ke teman-teman, ini tidak memungkinkan. Terus gimana? Kami berusaha untuk melobi itu lewat jalur siapa tidak bisa. Sekarang begini, saya akan memperkenalkan diri dengan Pak Bupati. Nanti saya akan menyampaikan bahwa saya ingin hubungan antara wartawan dengan pemerintah kabupaten bisa berkomunikasi. Kalau bupati nanti masih marah, biar saya yang menjadi tumbal, karena saya orang baru. Tidak punya dosa asal. Pada akhirnya teman-teman nggak mau, silakan kalau nggak bisa. Di sana ada juga wartawan senior, tapi juga nggak bisa berbuat apa. Pada akhirnya semua wartawan yang jumlahnya antara 5, ya mungkin pada waktu itu 13-14 orang, saya bilang begini, yuk kita bareng-bareng menghadap. Saya sudah melihat minta waktu audiensi, diberi waktu hari ini jam 9 kita datang ke sana. Pada waktu itu datang, saya diajak sarapan bareng. Tiba-tiba saya membawa teman-teman wartawan, Bupati kaget. Tapi saya bilang, Pak, saya
yang datang sebetulnya saya, tapi saya membawa teman-teman saya ini hubungan kita nggak marah, tapi gini sempat marah bukan? Iya. Tapi Saya nggak tahu rencananya ya. Ya, terus saya sampaikan, Pak, begini bahwa ada banyak hal yang itu menyangkut kepentingan masyarakat banyak, menyangkut kepentingan pemerintahan yang tidak bisa diekspos. Buat kanal supaya hubungan antara wartawan dengan pemerintah kabupaten menjadi lancar. Iya, Itu bagaimana caranya untuk melancarkan ini? Iya. Saat apa namanya arus komunikasi antara tersumbat ya. Ya, jangan sampai ada sumbatan-sumbatan. Iya. Akhirnya dibuat dan dengan sangat terbuka Bupati. Sudah kalau begitu saya buatkan balai wartawan. Itu restroom ya? Ya, restroom. Itu yang pertama. Belum pernah terjadi di Cilacap? Belum pernah terjadi, Mas. Dan untuk ya di sana gimana? Mungkin saya nggak tahu. Wartawan baru membuat sejarah di Cilacap. Dan pada waktu itu masa Orde Baru itu masa represi. Oh iya, betul ya. Saya datang ke sana itu masih Orde Baru. Iya. Dikontrol gitu ya. Ya, kemudian pengalaman kedua itu pada waktu itu saya memberitakan tentang nasib nelayan yang berada di bawah tangan di bawah pengaruh tengkulak. Oh iya. Nah, itu akibat dari kebijakan wali kota. Nah, saya beritakan jebret berulang kali, wali kota marah, nelayan marah. Dikira saya mengadu antara nelayan dengan wali kota. Dua-duanya marah mengancam saya. Kalau ketemu Soeharto akan saya pukuli. Nelayan begitu, orang-orang keras semua, Mas, nelayan. Kemudian wali kota sama. Teman-teman wartawan kalau mau wawancara saya jangan mengajak wartawan ke pulau. Saya nggak mau memberi keterangan. Waduh, ini hal yang tidak baik ini. Padahal ini tugas di luar tugas-tugas jurnalistik, tapi saya lakukan. Iya. Saya bilang begini, sudah teman-teman, ini saya yang akan menyelesaikan. Saya akan menghadap Pak Wali Kota, menghadapi teman-teman bilang, Pak jangan, Bapak ini kami gini, Bapak orang baru, nanti kalau Bapak pukuli dan sebagainya. Gini Mas, teman-teman wartawan semua, kalau nanti ada wartawan dipukuli nelayan, atau ada wartawan dipukuli Satpol PP karena Pak Wali, Anda semua dapat berita bagus. Saya bilang begitu. Tetapi saya yakin bahwa dengan cara saya, wali kota maupun nelayan saya bisa menerima. Saya datang, saya jelaskan, loh tugas-tugas ini loh tugas-tugas jurnalistik itu seperti ini. Kalau ada berita yang tidak benar, tolong Bapak uruskan. Mana yang tidak benar? Dalam batin saya dapat berita lagi, kan gitu. Tetapi kalau itu benar, saya tidak akan menang. Tetapi ini untuk kepentingan bersama. Nah, seperti sekarang contohnya, Pak. Kenapa sih sebetulnya Cilacap itu sudah 4 tahun hanya dapat sertifikat, tidak dapat adipura? Karena pijakan Bapak salah. Loh kok bisa menyalahkan saya? Salah, Pak. Bapak kalau diberitakan hal-hal yang buruk tentang pengelolaan persampahan, Bapak marah. Seharusnya jangan marah, gunakan berita-berita teman-teman wartawan itu untuk memotivasi itu staf-staf Bapak, untuk memotivasi masyarakat. Bapak akan dapat adipura. Bapak ya gitu Mas, dicoba saja. Dan akhirnya apa? Pada waktu saya di sana dapat adipura. Gitu. Kemudian ke nelayan sama, nelayan marah-marah. Pada waktu saya menghadapi itu saya sebenarnya juga badan saya kecil. Takut juga ya, khawatir ya, juga bukan ya? Hanya takut. Kebiasaan sampai yang ini salah satu contoh kebiasaan sampai yang buruk. Kalau pas panen raya minum minuman keras, istilah saya pakai apa namanya cuci muka dengan bir itu harus dihilangkan. Karena apa? Mengingat bahwa kalau masa pacak itu sampai barang-barang semua dijual sayang. Kemudian dia sadar, iya ya apa dicoba. Pak atas yang punya pengaruh harus bisa meyakinkan teman-teman nelayan, nek kowe duit wis becek titip nang koperasi atau nang HSN. Kok nek kowe wis panen, kalau kamu sudah panen, kalau paceklik itu semua baik, semua dan itu yang menjadi mengesankan
bagi saya karena apa? Di luar tugas jurnalistik. Ternyata saya bisa jadi konsultan. Wah, gitu Mas. Iya, sangat menarik pengalamannya. Akhirnya tokoh masyarakat sana yang Pak atas itu bisa melunak juga ya. Karena manusia seperti itu. Manusia juga ya, artinya masih punya hati dan Hati bisa nurani. diluruhkan juga ya. Baik teman-teman, ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol, sangat menarik sekali bahwa Pak Tok yang sekarang tinggal di kota Surakarta ini punya pengalaman banyak di berbagai kota sampai dengan Cilacap segala, dan sekarang Pak Tok masih saat ini 72 tahun masih menekuni dunia jurnalis dan tulis-menulis. Ini menjadi pembelajaran dan sebuah teladan yang sangat berharga buat kalian teman-teman jurnalis muda barangkali. Nilai-nilai yang pernah diusung oleh Pak Tok sampai sekarang itu masih konsisten, masih tetap ya, tapi tetap punya idealisme dalam sikap, dalam etika jurnalistik, bahwa bahkan tugas-tugas di luar jurnalistik Pak Tok juga bisa ini seni ya Pak ya, seni mengolah psikologi masyarakat ya. Jadi wartawan begitu sih asiknya. Kita mengenal banyak perjumpaan dengan perkumpulan dengan banyak orang gitu ya, dengan berbagai masyarakat itu ya. Kita sudah mendengarkan banyak cerita menarik dari Pak Tok Suwarto. Pasti akan banyak yang bisa kita petik, kita simak, kita dalami ya, manfaat-manfaat yang keluar dari pengalaman Pak Tok. Saya kira demikian dulu video kali ini. Bila video ini bermanfaat buat teman-teman, silakan subscribe, like, komen, dan share, dan juga jangan lupa tombol lonceng. Sampai jumpa, salam sahabat.